Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhoannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, sesungguhnya nikmat Allah yang sampai kepada kita tidak terhitung jumlahnya dan tidak mungkin seseorang mampu menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran An-Nahl ayat 18. Dan nikmat Allah yang paling besar yang dianugerahkan kepada kita adalah nikmat Islam. Kemudian kita diberi taufik untuk mempelajari dan mengamalkannya. Kemudian termasuk nikmat terbesar juga yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keamanan dan kesehatan. Dan semua nikmat tersebut hendaknya kita syukuri. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ittadana rabbukum la in syakartum la zidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Ibrahim ayat 7. Saat ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada manusia secara umum terdampak wabah corona yang diakibatkan virus COVID-19. Virus ini menyebar dan membuat orang-orang tertahan, tidak bebas beraktivitas. Namun yang kita yakini, semua ketetapan Allah adalah baik. Allah Jalla wa'ala berfirman, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi an-nasi liyud'i kahum ma ba'dalladhi ngamilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Ar-Rum ayat 41. Beriman kepada takdir Allah merupakan rukun iman yang 6, wajib bagi setiap orang yang mengaku beriman untuk mengimaninya, dan setiap perkara yang menimpa seseorang yang beriman adalah kebaikan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngajaban li umri mu'mini inna amrahu kullahu lah khairu wa laisa dzalika li hadi illa lil mu'min in asabathu syararhu syakara fakana khairi lah wa in asabathu dzararhu usabara fakana khaira ala. Sesungguh mengucapkan urusan seseorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim.
Di antara bentuk pencegahan agar tidak terdampar virus ini adalah berdiam diri di rumah, menutup masjid, melakukan physical distancing atau social distancing. Betapa banyak orang-orang yang sedih karena dampak dari wabah ini. Namun Allah dari karunia dan kasih sayangnya memberi jalan keluar dari gundala ini. Melakukan kebijakan pemerintah, masjid-masjid mulai dibuka dan berlangsung-langsung kita menuju kehidupan normal seperti semula. Tentu kondisi ini menuntut tanggung jawab dari masing-masing pribadi masyarakat. Kita sebagai muslim bersyukur kepada Allah, kemudian melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah saat di masjid, di pasar, dan di tempat-tempat keramaian lainnya. Masing-masing bertanggung jawab atas diri mereka dan orang lain, dan protokol kesehatan yang dituntut dari kita pun mudah dilakukan. Dan ini juga bentuk pengamalan firman Allah Ta'ala, wala tulku bi aidikum illa at-tahluki, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Al-Baqarah ayat 195. Demikian juga di masa-masa seperti ini, hendaknya kita semakin meningkatkan tawakal kita. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Al-Maidah ayat 23. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Wa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkal. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Al-Imran ayat 159. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Dia akan menguatkan dan memberinya kemampuan dan menyelesaikannya. Karena di tangan Allah lah pengaturan urusan segala sesuatu. Dialah yang mendengar hambanya tatkala si hamba menyerunya. Allah lah yang lebih tahu kondisi seseorang hamba dan musibah yang menimpa mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa man yatawakkal 'alallahi fa innallaha azizul hakim. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Al-Anfal ayat 49. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, mereka akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Mereka akan dijaga dari waswas setan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qara'ata Qur'an fasta'idzu billahi minas syaitani rajim. Innahu laysa lahu sultanu 'alal ladzina amanu wa amala rabbihim yatawakkalun. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran An-Nahl ayat 98-99. Sesungguhnya apabila seseorang mukmin memperhatikan tawakal kepada Allah dengan benar, maka mereka akan terjaga dari keburukan wabah ini. Tawakal jangan diartikan meninggalkan usaha, tidak melakukan sesuatu apapun. Karena syariat kita memerintahkan untuk melakukan usaha nyata dan bersandar diri kepada Allah. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wafirro minal majad mikam tafir minallah syed. Larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Kusta adalah penyakit yang menular. Karena itu Nabi perintahkan kita melakukan usaha berupa lari darinya. Pernah ada seseorang utusan dari Tasif
datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia seorang yang menderita kusta. Mendengar dia akan datang, Nabi mengirim utusan untuk menyampaikannya. Hal ini dilakukan oleh Nabi untuk menjaga masyarakat di sekitar agar tidak tertular. Kemudian kita juga hendaknya berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Mereka bergadang tidak tidur untuk melakukan tugas. Kita lihat upaya petugas kesehatan dan pihak-pihak terkait dalam memeriksa, merawat, dan melakukan edukasi terhadap masyarakat. Apa yang mereka lakukan untuk melindungi masyarakat dari wabah ini adalah sesuatu yang patut kita apresiasi. Semoga Allah membalas kebaikan kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum an awad innaka syami'u qaribun mujibud da'awat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'akum tadhakkarun wa dzkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amahi yashkurkum wa lazkrillahi akbar wa aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.